Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, itu karena kudrah dan iradahnya Allah dan juga takdir Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Nah, para hadirin, sekarang saya akan membahas tentang hukum anak kecil yang belum sunat bagi seseorang yang sedang sholat. Jadi yang pertama, bagaimana sih menggendong, hukum sholat sambil menggendong anak kecil yang belum sunat, atau hukum sholat sambil dipegang oleh anak kecil yang belum sunat. Jadi dipegangin bajunya, bagian bawahnya dipegangin misalkan sama anak kecil yang belum sunat. Nah, itu saya bawakan pertama dari kitab Asbah wan Nadhair. Saya bacakan dulu nasnya saya bacakan dulu, dalilnya nanti akan saya jelaskan. Halaman 375 para hadirin, Asbah wan Nadhair ini cetakan Haramain. Faidatun: al-famu wal anfu lahuma hukmu dhahir, as-sawmu wa izalatun najasah wal jaifah. Wa hukmul batin fil ghusli wa nadhiru dzalika al-kulfah. Fal asahhu annahu yajibu ghuslu ma tahtaha fil ghusli wal istinja'i ijra'an laha majrad dhahir wa muqabiluhu yajriha majral batin. Nah, jadi para hadirin, di sini dijelaskan bahwasanya kulfah itu wajib dibasuh. Kulfah itu adalah, yang pertama, kulfah itu adalah ujung dari kemaluan kita, kemaluan anak kecil laki-laki yang dipotong ketika sunat. Itu adalah kulfah. Nah, sekarang pendapat yang ashah, pendapat yang lebih kuat, annahu yajibu ghuslu ma tahtaha fil ghusli wal istinja ijra'an laha majrad dhahir, bahwa wajib membasuh apa-apa atau sesuatu yang ada di dalam kulfah itu, baik saat mandi ataupun saat istinja atau cebok. Karena kulfah, bagian dalam kulfah itu dihitung bagian dhahir atau bagian luar. Maksudnya gini. Nah, jadi kulfah itu di dalamnya adalah ada sisa-sisa air kencing dari anak kecil itu kalau memang belum disunat. Nah, karena kulfah oleh pendapat yang ashah ini dihukumi sebagai anggota bagian luar, nah sama seperti ini, tangan ini anggota dhahir, maka wajib dibasuh, wajib disucikan. Berarti konsekuensinya kalau tidak disucikan ketika dibawa sholat, maka sama dengan membawa sesuatu yang ada najisnya, dan itu membatalkan sholat. Namun jangan khawatir untuk orang-orang yang memang anak-anaknya memang nakalnya Masya Allah, kita lagi sholat dinaikin, atau lagi sholat ditarikin sarungnya. Nah, ini ada muqabilnya. Wa muqabiluhu yajriha majral batin. Namun pendapat yang sahih, jadi pendapat ashah, berarti muqabilnya adalah pendapat sahih. Dalam ilmu fikih itu seperti itu. Pendapat yang sahih itu mengatakan bahwa kulfah itu dihitung-hitung bagian dalam. Analoginya gini para hadirin, kita di dalam tubuh kita memiliki darah. Nah, darah ini kenapa ketika kita sholat tetap dihukumi sah, atau meskipun kita punya ada darahnya, karena masih ada di dalam, maksudnya batin, masih ada di dalam tubuh. Beda kasusnya kalau darahnya sudah keluar, luka misalkan keluar darah, sudah ada di zahir, di bagian luar, maka itu baru dihukumi najis kalau sudah ada di bagian luar. Nah, konteksnya sekarang ada dua ulama. Yang satu yang ashah berpendapat bahwa kulfah atau ujung kemaluan anak kecil yang dipotong itu termasuk dari bagian luar, yang konsekuensinya wajib dibasuh, wajib disucikan. Kalau tidak disucikan maka tetap najis, dan ketika digendong oleh orang yang sedang sholat, maka dia sama dengan menggendong sesuatu yang ada najisnya. Sama kayak bawa HP, di HP-nya ada tai ayamnya misalkan, sama kayak itu. Maka konsekuensinya batal.
tidak sah atau batal. Ya kalau memang dari awal pegang ya batal, tidak sah. Tapi kalau di pertengahan sholat baru ada anak kecil yang gendongin, itu batal. Namun tenang, muqabil as-shah atau sahihnya, kaul pendapat ulama yang sahih itu mengatakan bahwa kulfah ini termasuk bagian dalam. Ya berarti hukum sesuatu atau sisa-sisa kencing yang ada di dalam kulfah itu sama dengan darah kita yang ada di dalam tubuh, tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat. Nah, jadi sah-sah saja sholatnya menurut muqabilul as-shah atau sahih, atau menurut pendapat yang sahih. Nah, namun yang perlu kalian semua perhatikan adalah yang jadi topik pembahasan pada saat ini adalah kulfah atau ujung kemaluan anak kecil yang belum dipotong. Nah, bagaimana kalau kita seandainya mengikuti pendapat yang kedua, pendapat yang sahih, pendapat yang mengatakan bahwa kulfah itu adalah bagian dalam, dan ketika menggendong anak kecil yang sedang sholat, kita menggendong anak kecil berarti tidak apa-apa, tidak batal. Maka yang kalian harus pahami adalah pastikan dulu badan dan pakaiannya anak kecil yang belum sunat tadi itu sudah suci. Karena yang dihukumi suci oleh ulama yang kedua itu adalah kulfahnya saja. Namun kalau memang di baju anak kecil itu ada najisnya, di badannya ada najisnya, maka jelas tidak usah ditanyakan lagi, jelas batal sholatnya ketika menggendong. Nah, sama dengan halnya anak kecil yang belum sunat atau sudah sunat sekalipun yang masih pakai popok. Ketika kita menggendong anak kecil dan kondisinya pakai popok, nah apabila di dalam popok tersebut sudah ada isinya, sudah ada air kencingnya, maka kita batal ketika menggendong. Namun ketika popok itu masih kosong, popok itu masih baru, dan selama kita menjalankan sholat anak kecil itu tidak buang air kecil, tidak artinya suci dari semuanya, maka sah-sah saja para hadirin sekalian. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya saat ini kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi intinya perkara menggendong anak kecil yang belum sunat itu khilaf ulama. Ulama yang as-shah mengatakan batal, ulama yang sahih mengatakan tidak batal. Jadi itu saja para hadirin. Apabila ada yang salah mohon maaf. Akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.